Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita ada di bulan yang baru, bulan Februari. Tuhan Yesus tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia mengasihi saudara dimanapun saudara berada. He meets you where you are. Mari kita berdoa, buka hati kita untuk terima firman yang disampaikan, sehingga firman menguatkan, menghibur, dan menolong, menuntun setiap saudara. Mari berdoa. Bapa, Engkau Bapa yang personal, Bapa yang sangat pribadi, yang mengenal setiap isi hati kami, mengenal nama pribadi lepas pribadi, karena Engkau yang menciptakan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu, dalam penyampaian firman Tuhan, sehingga umat-Mu yang mendengarkannya, sungguh-sungguh dihibur, dikuatkan, diteguhkan imannya. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu sampaikan firman Tuhan dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di seri khotbah yang baru di bulan Februari, yaitu surat. Kalau kita katakan surat, kita lihat dari definisi arti surat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surat, arti yang pertama adalah kertas dan sebagainya yang bertulis. Ya, sebuah kertas dan sebagainya yang bertulis. Ada tulisan di dalamnya. Yang kedua, arti surat adalah secari kertas dan sebagainya sebagai tanda keterangan. Yaitu sebuah surat anggota atau surat keputusan atau surat yang memberikan tanda dan keterangan. Yang ketiga, surat adalah sesuatu yang ditulis, yang tertulis dalam bentuk tulisan yang dapat kita baca. Ya, jadi itu adalah surat. Sehari-hari kita tidak bisa terlepas dari namanya surat. Ya, ada surat yang mungkin pada zaman dahulu, surat yang berbentuk pos, kita mengirimkan sebuah surat dan kita menunggu balasan dari surat tersebut lewat pos. Tapi dengan zaman sekarang ada kurir yang luar biasa menolong sehingga pengiriman surat begitu cepat, dapat tiba pada tujuan yang kita tujukan. Dan bahkan juga dengan teknologi yang ada, sehingga surat yang ada dapat dituliskan dalam bentuk email. Dan email ini tidak asing. Saya ingat email yang pertama saya buat ya dengan alamat email itu tahun 2000. Ya, saya masih ingat itu kurang lebih sudah 3 tahun yang lalu. Saya ada alamat email yang pertama dan sampai sekarang alamat email yang sama. Dan surat menyurat begitu banyak yang saya sudah kirimkan maupun yang sudah saya terima dari email tersebut. Dan pos surat yang ada tentunya kita tetap mungkin masih ada terima dan kita ada kirim karena pos tetap kita butuhkan. Kita akan lihat dari contoh-contoh jenis-jenis surat yang ada. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini memberikan contoh-contoh. Saudara bisa membaca secara detail di internet, tapi saya akan membacakan hanya beberapa saja. Ya, maksudnya dari bacaan dari internet ini saudara bisa mengkutipkannya. Ada surat berantai, di mana surat berantai dari surat yang terus berkesinambungan, ya, berkelanjutan, surat berantai. Dan ada surat berharga yang sehari-harinya tentu kita simpan baik-baik. Karena surat ini di tengah-tengah kebakaran, ada sesuatu yang terjadi, surat inilah yang harus diselamatkan. Bisa berbentuk akte kelahiran, bisa berbentuk ijazah, berbentuk surat tanah, ataupun surat kepemilikan dari sebuah kendaraan, sebuah motor, mobil, rumah, dan sebagainya. Surat yaitu surat berharga. Dan ini harus menjadi sebuah prioritas untuk disimpan di tempat yang aman. Ada sebagian yang menyimpan ya surat berharga di bank atau di tempat penyimpanan yang aman. Dan ada surat menurut Kamus Besar ada namanya surat buta, yaitu surat yang tidak dibubuhi nama dan alamatnya. Jadi ini namanya surat kaleng atau surat gelap. Jadi ini sangat nyata di zaman sosial media saat ini. Hoax yang terjadi itu dari awal seseorang yang mengirimkan sebuah surat yang tidak bertanggung jawab
mengirimkannya dan viral, tersebar, dan asal muasal dari siapa pengirimnya belum jelas. Dan tentunya ada namanya crime cyber dan sebagainya yang menelusuri siapa pengirim hoax yang awal ini, yang harus bertanggung jawab atas berita yang dibagikan. Jadi surat yang ada ini surat buta, juga secara di dunia ada namanya surat juga dakwaan, ya, memberitahukan akte membuat rumusan tindakan pidana yang didakwakan, dan surat dinas, surat edaran, surat gadai, surat gelap yang tadi surat buta, surat hibah menghibahkan sebuah properti, sebuah tempat hak milik diserahkan, ada surat ijazah tentu ini di mana lewat jenjang pendidikan yang ada. Ijazah ini sangat berharga di mana untuk melamar sebuah pekerjaan kita harus membutuhkan ijazah, dan juga ada surat izin. Oleh karena surat izin lah membuat kita dapat akses untuk melakukan sesuatu, ya, berdasarkan izin. Dan ada surat permohonan sesuatu di dalam instansi, di dalam sebuah hal hubungan surat menyurat ini sangat dibutuhkan. Surat jalan, surat jaminan, surat jawatan, surat dinas, ya, penugasan yang diberikan ketika kita di luar kota, di luar pulau, ataupun sebuah tugas yang diberikan yang kita emban harus disertai dengan surat dinas atau surat tugas. Dan masih banyak lagi, ya, tentunya surat kelahiran, surat kawin, ya, surat kematian, surat kuasa. Semua ini hal-hal yang kita hadapi sehari-hari, dan hanya sehelai sebuah surat itu bisa menghabiskan sebuah fatal, ya, dari surat yang hilang harus dicari, harus didapatkan. Seseorang yang mau menikah, ya, di dalam akte kelahirannya dibutuhkan, surat kartu keluarga dan sebagainya harus dibutuhkan, dan itu semua adalah bagian dari kehidupan. Dan surat-surat tersebut juga memberikan sebuah gambaran, sebuah kepemilikan, identitas dan sebagainya, dan ini sangat penting. Dan itu surat-surat berharga, dan bagian juga surat-surat di dalam perjalanan kita, dalam kita menjalin pada zaman sebelum ada email dan sebagainya, di mana adalah surat percintaan, ya, love letter yang dikirimkan satu dan yang lain bagi mereka yang ada di kota yang berbeda, ada di tempat yang berbeda, yang berjauhan. Mereka mengirimkan namanya surat cinta, love letter. Kita lihat bahwa hal-hal tersebut yang kita hadapi tentang surat, kita akan belajar juga di dalam firman Tuhan dari arti sebuah surat, ya, makna dari sebuah surat, dari seseorang yang menulis surat tersebut. Tentunya surat di dalamnya ada namanya yang menulisnya, yang mengirimkannya, dan juga yang ditujukan. Pengirim, yang ditujukan, dan juga alamat tentunya. Dan di dalam isi surat tersebut membawa sebuah berita, sebuah pesan, sebuah nasihat, sebuah teguran, ataupun sebuah kata-kata, kalimat yang mungkin membangun ataupun yang melemahkan. Jadi isi dari sebuah surat tersebut dapat ditafsirkan oleh penerima surat tersebut dengan berbagai tafsiran yang diterimanya. Jadi seandainya seseorang mengirimkan sebuah surat, contoh zaman sekarang adalah email ataupun sebuah message, ya, kalau lewat WA tentu bentuk suratnya adalah pendek, ya, dalam sebuah kalimat-kalimat singkat, memo-memo dan sebagainya. Kalau dikumpulkan semuanya bisa dalam berbentuk, yaitu surat yang resmi dan sebagainya. Tapi ini katakan informal letter. Jadi yang dikirimkan, setiap surat yang dikirimkan, kita harus tentunya sebagai penulis harus mengecek ulang maksud kita yang dituangkan dalam bentuk tulisan, apakah itu sinkron, ya, apa yang kita maksudkan tertuang dengan baik dalam surat, sehingga tidak ada menjauhi dari kesalahpahaman. Begitu pula sehati-hatinya kita menuliskan sebuah surat, tentunya kita mengecek ulang dan sebagainya. Namun orang yang menerima surat tersebut,
mempunyai berbagai respon, mempunyai berbagai persepsi, mempunyai berbagai pemikiran, sehingga menafsirkan surat tersebut menurut apa yang dia pikirkan. Tetapi hari ini kita akan belajar lewat seri khotbah surat yang pertama di minggu pertama bulan Februari ini dengan judul Suara Penggembalaan, makna sebuah surat. Makna sebuah surat. Kita akan lihat surat dari Rasul Paulus kepada seorang bernama Filemon. Kitab ini bukan sebuah kitab populer yang sering dikhotbahkan di dalam mimbar, ya, di atas mimbar. Namun surat tersebut ini begitu berharga dan mengalami yang memiliki kedalaman makna yang harapan saya adalah kita semua dapat belajar makna dari sebuah surat, makna sebuah surat. Ya, kita akan lihat dari Filemon, surat Rasul Paulus kepada Filemon. Kita akan baca Filemon hanya satu pasal, Filemon pasal 1 ayat 1. Setiap membaca sebuah surat, ya tentu di pelajaran bahasa Indonesia lebih jelas lagi, dalam membaca sebuah surat, menulis sebuah surat, itu semua mempunyai kriteria-kriterianya. Ya. Kita akan lihat makna dari sebuah surat ini yang Rasul Paulus tuliskan bagi yaitu Filemon. Ayat 1. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kita akan lihat bahwa di dalam surat ini ada hubungan antara Rasul Paulus dengan seorang yang bernama Filemon. Ya, nanti kita akan lihat siapa itu Filemon. Kita lanjut lagi di ayat 4. Ucapan syukur. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Ayat 6, dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Dari tulisan ini saja kita bisa melihat bahwa hubungan Rasul Paulus yang menulis kepada Filemon, seorang yang penuh kasih, seorang yang peduli, seorang yang diingat oleh Paulus, tentu hal-hal yang baik, tentu hal-hal yang membangun, ya. Dan Rasul Paulus mengingat Filemon dalam doanya. Yang terbaik yang dapat kita lakukan bagi seseorang, bawa seseorang yang kita kasihi di dalam doa. Apakah itu keluarga kita, saudara kita, teman, pekerja, pelayanan, tempat kita bekerja, bahkan lingkungan kita berada, kita bawa dalam doa. Kalau apabila kita mengasihi mereka, kita bawa dalam doa. Bahkan kita doakan musuh-musuh kita pun kita doakan, supaya kita lepaskan pengampunan, bahkan kita lepaskan berkat kepada mereka yang menyakitkan kita. Kita lihat arti dari nama Filemon. Filemon berarti penuh kasih. Seorang warga kota Kolose yang disebut dalam perjanjian baru di Alkitab Kristen, di Kolose itu Filemon adalah seorang yang terkemuka. Ya, dan juga rumahnya adalah tempat berkumpul jemaat Kristen yang saat itu berkumpul. Jadi apa yang sudah Rasul Paulus tanamkan, yaitu untuk jemaat yang ada di sana, ada hubungan antara Rasul Paulus dengan
Filemon. Dan menurut tradisi yang ada, istri Filemon bernama Apfia. Ya, jadi surat yang dituliskan kepada Filemon juga disebut nama Apfia. Dan kita lihat bahwa mereka adalah anggota keluarga dari Filemon. Kita akan lihat lanjut di dalam Filemon pasal 1 ini. Kita lanjut di ayat 8. Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memberitakan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Kita lihat bahwa permohonan surat dari Rasul Paulus yang berisi permohonan tentang perihal seorang yang bernama Onesimus, bahwa Rasul Paulus bisa saja memerintah kepada Filemon ini dan itu, tetapi dia menunjukkan sebuah pernyataan bahwa mengingat kasih dari Filemon, orang yang penuh kasih ini, Paulus menghimbau, mengingatkan, ya, karena secara faktor umur sudah tua dan dia dipenjarakan, dia berjumpa dengan seorang yang bernama Onesimus selama di penjara. Dan Onesimus ini ternyata adalah budak dari Filemon yang melarikan diri dari rumah tuannya. Pada zaman tersebut, yaitu zaman Romawi, ada perbudakan. Seorang budak yang dikatakan lari dari tuannya, didapatkan oleh siapapun, harus wajib untuk mengembalikan budak tersebut kepada tuannya. Apapun resiko hukuman yang akan diterima oleh budak tersebut. Dan Rasul Paulus mempunyai hati di mana makna dari sebuah surat, yaitu hati yang tertuang di dalam sebuah surat yang kita baca, mengungkapkan di mana Rasul Paulus ingin ada rekonsiliasi antara budak yang melarikan diri, yaitu dikirimkan kembali kepada tuannya, yaitu Filemon, supaya ada rekonsiliasi, ada pengampunan, ada pemulihan, apapun resikonya, di mana Onesimus yang akan dikirim kembali kepada Filemon. Dan Filemon yang dikenal sebagai orang yang penuh kasih, Rasul Paulus dengan penuh keyakinan bahwa Filemon akan menerima Onesimus kembali. Kadangkala ada orang-orang dalam hidup yang sudah meninggalkan maupun dalam kesetiaan, tetapi Tuhan ingin ada pemulihan, Tuhan ingin ada rekonsiliasi di dalam untuk konteks ini hubungan antara seorang budak dengan seorang majikan. Dan Tuhan ingin hari-hari ini Tuhan membawa kita sebagai rasul-rasul Paulus yang menghimbau, yang mendorong, yang memberi semangat kepada sesama kita untuk berdamai satu dengan yang lain di dalam Kristus. Untuk konteks ini Rasul Paulus menyatakan bahwa dia mengangkat Onesimus sebagai anak yang dia temukan di penjara. Karena di dalam penjara Onesimus ini berjumpa, tentunya menerima Tuhan. Dan lewat pelayanan Rasul Paulus seorang bapa, seorang hati gembala, hati yang mengasihi, ingin Onesimus ini diterima oleh tuannya ketika dia kembali kepada tuannya. Onesimus adalah nama laki-laki yang dalam bahasa Yunani berarti berguna. Ya, dia seorang budak yang tadi saya sampaikan melarikan diri dari rumah tuannya Filemon yang tinggal di kota Kolose. Ya, kita lihat bahwa kemudian Onesimus dipenjara, tertangkap, dipenjarakan bersama-sama Paulus, bertemu dengan Paulus, dan dia mencari perlindungan kepada Paulus yang kemudian mengirimkan surat kepada Filemon untuk memperlakukan Onesimus dengan baik. Tentu dia sudah melarikan diri, dia punya ketakutan bahwa dia akan ditemukan dan dia akan diperlakukan dengan hukuman-hukuman yang berat. Namun kita lihat surat
makna dari surat Rasul Paulus pada Filemon ini sangat begitu dalam. Sebuah kasih yang tertuang dalam bentuk surat. Saudara terkasih, biarlah setiap surat yang kita tuliskan, biarlah berdasarkan sebuah kasih dari Allah, kasih dari Bapa, mengalir kepada orang siapapun yang kita tuliskan. Tidak, walaupun teguran yang keras, sebuah nasihat dalam email-email yang saya tulis ataupun dari chat, WA maupun dari surat yang tuliskan dalam bentuk apapun, saya belajar untuk mengkaji, menuliskannya dari sebuah kasih dari Allah. Mengasihi orang yang sekalipun mencaci maki, seorang yang mungkin mengirimkan WA yang sangat tidak baik dan tidak benar, fitnah, kata-kata yang mungkin tidak sopan, namun sebagai hamba Tuhan, seorang yang dikasihi Tuhan, kita belajar mengampuni, belajar mengucapkan berkat, belajar untuk mengasihi siapapun yang mengirimkan, bahkan surat-surat kaleng, surat-surat yang tidak bertanggung jawab. Mari kita dengan bijaksana untuk meresponi dengan baik, ya, tidak memaki-maki, tidak dengan penghujatan, tetapi dengan sikap yang baik. Ya, seringkali yang kalau di dalam bahasa WA, ya, seringkali kalimat-kalimat yang mungkin, kata-kata yang tidak, sekalipun yang tidak mengenakan, kata-kata fitnah yang dikirimkan, saya belajar mengucapkan berkat, ya. Dan saya yakin dan percaya orang tersebut yang mengirimkan surat-surat yang tidak bertanggung jawab, yang tidak benar, Tuhan sendiri menjamah, menginsafkan, sehingga pada waktunya dia dapat bertobat dan diluruskan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita lanjut juga pembacaan ini. Jadi ketika kita melihat surat Rasul Paulus ini, makna dari sebuah surat, sehingga terjadi rekonsiliasi, ini membuat kita punya harapan bahwa kasih itu memenangkan, ya, kasih dari Allah. Kita lihat di ayat yang ke-10 yang tadi memohon permohonan supaya Onesimus diterima, ya, ayat 11. Dahulu memang dia, yaitu Onesimus, dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Karena dia sudah terima Tuhan, dia sudah dikatakan bertobat, ya, alami perjumpaan dan sebagainya. Tentunya kehidupannya sudah diubahkan, maka Onesimus ini sangat-sangat berarti dan berguna bagi Filemon ketika dia kembali, maupun kepada Rasul Paulus ketika mereka masih di penjara bersama. Di ayat 12, dia kusuruh kembali kepadamu. Onesimus, Rasul Paulus suruh dia kembali kepada Filemon. Dia yaitu buah hatiku. Betapa indahnya kalau kita dalam hati bukan kebencian. Ada orang penuh dengan hate, ya, dengan haters, yaitu haters orang yang benci-benci, ya, penuh dengan kebencian, hatred. Tetapi biarlah hati kita penuh dengan kasih Allah, di mana jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita adalah buah hati, dear to us, buah hati kita. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku. Onesimus bisa melayani Rasul Paulus, ya, selama aku dipenjara karena Injil, tetapi tanpa persetujuanmu, karena Filemon adalah seorang Tuhan. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan suka rela. Segala sesuatu kita lakukan dengan suka rela, maka dampaknya besar. Jadi surat yang dituliskan ini dengan hati seorang yang penuh kasih, Rasul Paulus menuliskan, maka Filemon menerimanya juga pasti juga diberkati. Setiap tulisan kita, baik postingan kita dalam bentuk apapun, ya, surat, chat atau apapun, kita kaji apakah ini sungguh membangun, apakah ini sungguh-sungguh tepat pada waktunya, tepat pada sasarannya, apakah ini sudah kita kaji ulang sehingga tulisan-tulisan kita bukan tulisan fitnah, bukan tulisan kotor, tidak sopan, tapi biarlah tulisan yaitu berdasarkan kebenaran, berdasarkan kasih yang kita tuliskan.
sehingga tidak terjadi pecah belah, tidak terjadi kerusuhan, ya, tetapi ada damai dari Allah antara satu dengan dua, dengan antara sesama, ya. Kita lihat di ayat yang ke-15. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Ya, Onesimus tentu punya karakter sendiri, sehingga dia juga mau keluar dan kabur dari dari tuannya, ya, dengan konteks apapun yang dia alami, sehingga alasan apapun dia kabur. Ya, pada zaman tersebut seorang budak kabur itu adalah sebuah hal yang kriminal, ya, hal yang salah. Jadi harapan dari Rasul Paulus supaya Filemon menerima Onesimus bukan lagi seorang sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Sungguh indah di mana kita dapat menerima satu dan yang lain. Sekalipun orang-orang tersebut sudah pernah menyakitkan, sudah pernah mengkhianati, sudah mengecewakan, sudah pernah melukai. Namun sebagai anak Tuhan dengan besar hati kita menerima. Ada orang yang tinggalkan kita dan tidak pernah kembali. Namun bagian kita adalah dengan tangan terbuka, hati yang lebar untuk menerima ketika mereka kembali. Bahkan kita mendoakan mereka yang pernah menyakitkan kita, pernah melukai kita, pernah mengkhianati, tapi kita belajar mengampuni, belajar mengasihi dengan mengucapkan berkat, sehingga hidup mereka berubah dan bertobat. Kita lihat di ayat yang ke-17. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Jadi Rasul Paulus sebagai sebuah taruhan, ya, bahwa biarlah engkau menerima Onesimus seperti engkau menerima aku, karena aku adalah sahabatmu, seiman, rekan kerja. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Luar biasa. Rasul Paulus rela untuk menanggung. Kalau memang sudah merugikan, Onesimus sudah merugikan tuannya ini dan itu. Kalau hal tersebut memang seperti demikian, Rasul Paulus rela menanggung itu, ya, supaya ditangguhkan kepadanya. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Dia menjamin, aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tangguhkanlah semuanya itu kepadamu, karena kau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Jadi Onesimus kabur, bukan hanya kabur saja, tetapi dia membawa barang-barang ataupun sesuatu milik dari Filemon dan keluarganya. Tentunya ini barang-barang yang berharga, yang bernilai, ya. Dan ini memang tidak mudah. Orang yang kabur membawa sejumlah uang, sejumlah ini dan itu tidak mudah untuk bisa menerima dia kembali. Namun di dalam Kristus segala sesuatunya mungkin, karena kasih Tuhan jauh lebih besar dari semua pelanggaran yang ada, sehingga memberi kesempatan kepada orang bertobat. Karena yang Tuhan kehendaki adalah pertobatan. Kasih terbuka selebar-lebarnya, menerima kasih dari Tuhan maupun juga kebaikan Tuhan menuntun seseorang ke dalam pertobatan. Ayat 20. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan, hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Wow. Rasul Paulus mengenal siapa itu Filemon. Filemon itu orang yang penuh kasih. Dia akan melakukan jauh melampaui apa yang diminta. Ya, saat ini diminta adalah supaya menerima Onesimus bukan sebagai seorang hamba, seorang budak, tapi seorang saudara di dalam Tuhan. Dalam pada itu, bersedialah juga memberi tumpangan padaku, karena aku harap oleh doamu, aku akan dikembalikan kepadamu. Sekalipun Rasul Paulus ada di penjara, kerinduannya supaya suatu hari dia bisa keluar dari penjara tersebut mengunjungi saudaranya, yaitu Filemon.
Begitu indahnya saudara makna sebuah surat yang dituliskan berdasarkan kasih. Biarlah kasih Allah penuhi kita dalam kita bercakap-cakap, berkomunikasi dengan orang lain, dalam bentuk surat, bentuk chat, dalam apa saja. Mari sungguh-sungguh kita mengecek, biarlah kasih Allah, kebenarannya, itulah menjadi dasar. Sehingga tidak ada kata-kata dusta, fitnah, cemooh, bahkan maki-maki. Tetapi yang ada adalah pengampunan, kasih, maupun juga kerelaan menerima seseorang yang sudah menyakitkan kita. Saudara terkasih, dalam hubungan yaitu surat, itu tentu berbicara tentang komunikasi. Sebuah surat, ya. Surat yang dikirimkan, tetapi kalau tidak dibaca oleh orang tersebut, maka surat tersebut hanya sebelah pihak. Sangat sayang sekali, surat yang begitu berharga, segitu penting, namun orang yang menerimanya tidak membukanya, tidak membacanya, tidak memahaminya, bahkan miss the point. Bahkan juga tidak mengerti maknanya dari surat tersebut. Sungguh disayangkan. Tapi Rasul Paulus yakin dan percaya Filemon dapat menerima surat ini, mengerti maknanya dan melakukannya jauh dari apa yang diminta Rasul Paulus. Kita lihat di ayat-ayat terakhir, salam. Setiap surat tentu ada salam, awal greeting, dan di penutupnya tentu juga ada salam. Ya, salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus. Jadi Rasul Paulus ada Epafras juga di penjara bersamanya, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Beginilah ketika surat dituliskan dari awal salam sampai penutupan, tidak jauh, tidak lain, yaitu kasih Kristus, yaitu kasih karunia Tuhan menyertai kita sekalian. Sehingga surat tersebut surat yang sangat bermakna. Karena ada pesan dari Rasul Paulus kepada Filemon. Mari saudara renungkan firman Tuhan yang dibaca hari ini. Biarlah kita terapkan hari-hari ini. Ada siapa yang mungkin yang sudah melukai, mengecewakan, ataupun sudah mengkhianati. Tapi biarlah lewat surat Rasul Paulus ini kepada Filemon yang dapat kita sendiri juga terima surat ini dengan makna yang sesungguhnya, maka kita akan mengampuni orang yang menyakitkan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman Tuhan hari ini, surat Rasul Paulus pada Filemon. Biarlah kami mengerti maknanya. Biarlah kami mau melepaskan pengampunan bagi mereka yang menyakitkan. Dari perkataan, perbuatan, biarlah kami sungguh kasih Allah yang jauh lebih besar dari pelanggaran siapapun. Kami melepaskan pengampunan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami Bapa melakukan firman Tuhan dalam setiap tulisan-tulisan, chat, perkataan, surat, apapun yang kami kirimkan. Sungguh-sungguh bermanfaat, berguna, dan ada pendamaian dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan persiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah umat-Mu Tuhan, kami akan percaya Engkaulah pertolongannya. Baik yang sakit supaya disembuhkan, yang lemah dikuatkan, supaya juga yang mempunyai beban berat Tuhan berikan kelepasan, kelegaan. Kami siapkan hati kami menerima tubuh dan darah-Mu Yesus. Karena kami akan percaya Engkau di dalam kami di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara ambil waktu untuk merenungkan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita ingat kasih-Nya, ingat pengorbanannya yang sempurna untuk saudara dan saya. Pengampunan dosa, pentahiran, penyucian, dan pengampunan.
Saudara terkasih, mari angkat roti tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, ikuti, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, apakah percaya ini adalah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kita? Yang percaya katakan, amin. Mari kita makan bersama-sama. Inilah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, ikuti, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya ini adalah darah Yesus yang dicurahkan bagi pengampunan dosa kita dan menyembuhkan kita? Bagi saudara yang percaya katakan, amin. Mari kita minum bersama-sama. Inilah darah Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan. Mari ucapkan syukur atas pengorbanannya. Syukur dan syukur Bapa atas kasih-Mu, kuasa-Mu, karya-Mu yang terbesar, karya-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami akan percaya oleh bilur-bilur-Mu kami telah sembuh. Dari ujung kepala, ujung kaki, hidup kami milik-Mu. Dimateraikan oleh darah Yesus. Kami tidak sama lagi. Kami adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Terima kasih Bapa. Biarlah umat-Mu hidup dalam penuh kemenangan bersama Yesus. Kami bukan hamba dosa, tapi kami adalah hamba kebenaran. Terima kasih Bapa. Bapa, kami ucapkan berkat untuk bangsa negara kami, pemerintahan kami ucapkan berkat. Buat gereja-gereja Tuhan bersatu melayani jiwa-jiwa untuk tuaian akhir zaman ini. Pakai kami semua Bapa. Engkaulah kepala gereja, kepala tubuh, dan kami adalah bagian dari tubuh Kristus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan dalam tangan-Mu kehidupan kami, supaya layak berkenan pada kedatangan-Mu yang kedua kali. Mari saudara terkasih, angkat kedua tangan, terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di bulan Februari ini kasih setia Tuhan yang menyertai saudara sepanjang bulan ini, dan juga bagi saudara yang ada di kota Surabaya dan sekitarnya, saya mengundang saudara dapat beribadah onsite bersama kami hari Minggu jam 10 di Golden City Mall, Jalan Wahab Syamin nomor 2 sampai 8. Saudara juga yang mempunyai anak-anak umur 3 tahun sampai 12 tahun dapat bergabung di Cornerstone Kids, yaitu kegiatan rohani dalam bahasa Inggris untuk anak-anak jam 3 sore hari Sabtu, yaitu minggu yang kedua. Selebihnya adalah via Zoom untuk anak-anak Cornerstone Kids. Tuhan Yesus memberkati.